Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Mr. White. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan share, dan jangan lupa untuk komen. Terus dukung channel saya agar saya dapat berkarya lebih baik lagi. Terima kasih, selamat menikmati. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain. Allahu akbar, Allahu akbar. Saya jawab dulu yang datang dari kita pagi ini. Bagaimana cara membagi waktu untuk belajar ilmu agama, ilmu dunia karena kesibukan kuliah? Gampang, bagi, udah selesai. Ini untuk kuliah, ini belajar agama, ini untuk dunia, bagi. Kalau sudah kelihatan, udah selesai. Gitu jawabannya. Bagaimana cara bagi waktu? Bagi, sudah. Baik, antum petakanlah. Antum petakan. Makanya di Quran banyak ayat-ayat tentang waktu, bahkan bersumpah dengan waktu. Wal 'ashr, wal fajr, wal lail. Ada. Apa itu disebutkan untuk apa? Untuk memberikan gambaran pembagian waktu kepada kita. Cari untuk pemanfaatannya. Misal, ini nggak susah sebetulnya, nggak susah. Antum kuliah dari jam berapa sampai jam berapa? Sekian sampai sekian. Baik, antum ingin mencari akhirat, berarti di luar dari kuliah itu waktu akhirat antum. Cek, gampang kalau mencari waktu akhirat. Bagi waktu sholat. Pertama bagi dua dulu, siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Siang malam. Apa amalan malam, apa amalan siang? Bagi. Baik, yang kedua lihat fungsi siang, fungsi malam. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Keluarkan Qur'annya. Siang beraktivitas, malam istirahat. Cukup untuk mengerjakan aktivitas yang lainnya. Perhatikan baik-baik. Jadi konsep Qur'annya, siang aktivitas, malam istirahat. Kalau antum tukar, malamnya beraktivitas, pasti siangnya istirahat. Pasti itu. Kalau antum ngambil waktu malam yang istirahat, pasti siangnya akan nuntut dia untuk istirahat. Silakan cek. Makanya Nabi nggak pernah begadang. Nggak pernah begadang beliau, kecuali ada perlunya. Betul, ada perlunya. Nabi setelah Isya diskusi dengan istri beliau, keluarga, setelah itu istirahat. Nggak pernah begadang, kecuali ada perlunya. Dengan sahabat ada diskusi, dalam suasana perang, keperluan ada, maka diselesaikan baru istirahat. Jelas ya? Jadi begadang itu jangan begadang, kecuali ada perlunya, dan perlunya pun dibenarkan oleh syariat. Ya, antum bola, perlu nggak bola? Kalau nggak ada keperluan, ngapain nonton bola? Ya nggak ada manfaatnya, besok bisa dilihat lagi. Makanya dibagi waktu kita. Ketika antum korbankan malam, tahajud gak dikerjakan, siang nuntut dia. Wah, ini malam ini nih, Ahad nanti insya Allah Manchester City ketemu dengan Manchester United. Masya Allah, Manchester City posisinya udah nomor 1, 15 kali, 13 kali menang, 2 kali seri. Wah, 46 golnya, Masya Allah, serangannya luar biasa. MU posisi nomor 2, bedanya 8. Kalau MU kalah 11 poinnya nanti di situ bedanya. Antum sampai tahu ke situnya, luar biasa. Saya nggak pernah nonton, ada kerjaan. Nggak nonton nggak nonton. Saya nggak tahu kalau Icardi sedang bagus di Inter Milan. Masya Allah, Napoli yang juara kemarin. Saya nggak tahu kalau Barcelona sedang di atas sekarang. Gol hantu Messi sekarang banyak diperdebatkan. Saya nggak tahu itu. Ya. Nggak nonton saya, nggak nonton. Nggak ada kerjaan nonton itu. Sekarang bagi ini siang, ini malam. Setelah dipetakan, bagi dengan waktu salat. Fajr, awal-awal. Wasubhi idza tanaffas. Subuh itu waktu untuk mengatur aktivitas. Tanaffas. Matahari saja muncul, tumbuhan keluarkan oksigen, maka kita atur dari subuh. Makanya disebut dengan subuh. Ini cuma di Islam itu teorinya. Fajar, subuh, fajar, pancaran yang datang pertama kali, dan iman kita memancar menyambut itu dengan sholat. Kemudian disebut dengan subuh dari kata asbah, sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Di orang beriman itu dipanggil sholat subuh, bukan cuma dipanggil menghadap Allah ke akhirat dalam konteks untuk ibadah, panggilan akhirat bukan, tapi dia pun menghadap Allah dengan rencana yang sudah disiapkan di hari itu. Makanya orang Islam itu jelas, jam 7 ada di mana, jam 9 kerjakan apa, jam 10 ada di mana, jam 12 sekian, sampai dengan malamnya. Subuh, asbah, jelas rencananya, petakan. Rencana itu bawa menghadap di sholat fajar. Karena saat sholat fajar disaksikan, bukan cuma Allah menyaksikan, malaikat menyaksikan. Quran surah 17 ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri. Inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Sholat fajar disaksikan. Maka saat sholat subuh itulah fajar, antum mohon kepada Allah dalam sujud, setelah sholat berdoa, minta supaya Allah itu memudahkan semua rencana dunia antum. Makanya kalau datang lebih awal, itu dikasih dunia lebih daripada itu. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Dikala antum cuma bawa dunia saja minta kepada Allah, nih 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi konsepnya dipanggil sholat subuh, antum sudah punya rencana, begitu antum sholat dalam sujud minta, setelah sholat minta kepada Allah dimudahkan rencana antum itu. Ini yang saya kerjakan, ya Allah mudahkan rencana saya hari ini, ya Allah jauhkan saya dari kefakiran, jauhkan saya dari kemalasan, jauhkan dari begini, ya Allah tolong ya Allah berikan taufik pada rencana saya hari ini, begini, ya Allah kurang apa lagi ya Allah, saya sudah rencanakan, berikan taufik, bahkan nama saya sudah taufik ya Allah, kalau namanya sudah begini, ya bahkan pakai hidayat juga ya Allah, ya luar biasa. Kalau sudah namanya taufik hidayat, memohon kepada engkau, petunjuk sudah jelas, belum kau kabulkan juga, dengan cara apa lagi saya minta? Tolong kerjakan. Terus bikin pemetaan, bikin hari ini kuliah, berarti di luar kuliah saya bisa kerjakan. Kuliah masuk jam berapa? Jam 7, ada kesempatan syuruk. Syuruk sekarang jam 6 kurang seperempat, bisa syuruk saya dapat. Syuruk kan awal duha. Hadis At-Tirmidzi nomor hadis 586. Man shallal ghadat fil jama'ati, siapa yang salat subuh berjamaah atau fil masjid atau di masjid, kebanyak yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, zikir banyak, bisa kalimat thayyibah, Quran surah 4 ayat 103, bisa baca Quran surah 15 ayat yang ke-9, bisa menghafal Quran surah ke-54 ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat ke-40, bisa berdoa Quran surah ke-7 ayat 205, bisa lewat ta'lim kalimat zikir umum, misalnya ya Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 191, bisa menyebut Allah Quran surah ke-2 ayat 152, bisa dengan apa saja sampai tiba fi bidayatul duha, awal duha disebut dengan syuruk. Thumma yusalli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin, dia dapat pahala senilai haji dan umrah. Kuliah jam 7, syuruk awal duha masih dapat, salat, siap-siap berangkat, petakan berapa menit saya sampai ke kampus, kendaraannya apa, ada kendaraan mobil, motor atau kaki, lihat kita diberi kaki untuk berjalan, ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, Quran surah 25 ayat ke-69, jalan. Maka teman-teman petakan, saya di jalan ke kampus sampai jam sekian, berapa lampu merah? 3 lampu merah. Kalau saya pakai kendaraan berarti saya bisa berhenti di situ. Petakan, oh bagaimana caranya dunia plus akhirat, begitu ada lampu merah saya isi nih, oh ini 10 detik, oh ini 15 detik, ini 30 detik, lumayan, ini 1 menit 60 detik, berarti saya bisa mendengarkan ayat-ayat Quran. Yang 5 detik saya bacakan ayat yang pertama, 10 detik saya ulangi, 60 detik saya murajaah. Masya Allah, 3 lampu merah ke kampus dapat 1 ayat, pulangnya diulang lagi, setiap berangkat hafal 1 ayat, 30 kali berangkat 30 ayat, selesai di kampus hafal Al-Quran, cuman karena lampu merah. Masya Allah, setelah itu foto di samping lampu merah, ceklik, wah simpan, hari kiamat ya Allah mudah-mudahan jadi saksi di hari kiamat bahwa lampu merah inilah, dengan wasilah ini Allah jadikan saya bisa menghafal Quran. Di dunia dapat, akhirat dapat. Jadilah kemudian antum wisuda sebagai penghafal Al-Quran plus lulus dengan sarjana yang luar biasa. Jurusannya desain grafis, tapi lulus dari situ, Masya Allah, desainnya sudah plus dengan desain Al-Quran. Masya Allah, itu luar biasa. Kenapa tidak petakan seperti itu? Makanya zuhur jelas, terang. Bukan jelas cuman hasilnya saja, evaluasi dari pagi sampai siang ada hasil nggak? Makanya para yang kuliah-kuliah ini jangan cuma dapat pelajaran saja, sampai siang selesai belajar, coba cek paham nggak apa hasilnya belajar. Jangan-jangan tulis simpan buat ujian baca lagi, nggak ada ilmunya. Di ilmu antum cuma sampai ujian aja, habis ujian hilang semua. Cek lagi siangnya, ada hasilnya enggak, evaluasi lagi, cross check. Makanya orang tua dulu anak belajar pulang ke rumah dicek lagi. Terus kita tuh punya bekal buku ke rumah untuk buku latihan, ngecek ulang. Bahkan dulu Masya Allah kami masih mendapatkan itu buku-buku evaluasi, dicek lagi enggak, orang tua paraf dan sebagainya, untuk memastikan ilmu itu ada, manhaj Quran, manhaj sholat. Tapi yang dicek bukan cuma dunia saja, akhirat juga mesti jelas, ada ibadahnya enggak, jelas gak ukuran akhiratnya. Kenapa? Karena cuman kalau ngejar dunia saja muncul asr nanti, walas innal insana lafi khusr. Orang yang cuman ngejar urusan dunia, ingat dia menjalani waktu yang terus berputar, dia bisa rugi di situ. Asar itu bukan sore, asar itu setiap waktu yang dilalui. Maka diingatkan lewat sholat asar, alas, ingat, setiap waktu yang kamu lalui itu modal buat kamu. Dan tidak semua orang hidup bisa memanfaatkan modal dengan baik. Ada yang rugi. Apa kerugiannya? Masya Allah, illal ladzina amanu, dia tidak beriman. Gak beriman, rugi. Makanya antum kerjakan aktivitas dengan iman. Semua aktivitas yang dikerjakan dengan iman jadi ibadah, bentuknya amal soleh. Kuliah pakai iman, jalannya karena Allah untuk belajar, maka semua aktivitas antum jadi amal soleh. Makanya setelah kalimat iman, amal soleh, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Anda yang cuma kerja ke kantor, berangkat pulang, maaf, Anda rugi. Karena Anda tidak ada bedanya dengan tidak beriman, cuma dunia saja. Apalagi kantor yang sama, kerja di tempat yang sama, berangkat sama, gaji sama, apa bedanya Anda dengan yang tidak beriman? Bedanya wa amilus solihat, niatkan untuk mencari nafkah karena Allah, cari yang halal,
dapatkan posisi yang halal, yang terbaik. Setiap langkah Anda ada pahalanya di situ. Kalau Anda tidak kerjakan itu, akan datang waktunya Anda maghrib, tenggelam. Semua waktu akan ada di penghujungnya, waktu kehidupan kita. Anda kembali memohon pada Allah dalam kebaikan. Setelah itu isya, ada asya, ada isya, itu beda. Dari kata ma'isya, hidup. Kalau asya, harokat masih di atas, masih beraktivitas. Setiap aktivitas yang ditarik harokatnya turunkan ke bawah, khafad, rendah, hilang. Isya, kehidupan berakhir. Setiap yang asya, yang hidup, semuanya pasti akan berakhir dengan isya. Mata kita akan tertutup, dan besok belum tentu kita akan hidup kembali. Bahkan Nabi mengajarkan istighfar sebelum tertidur, evaluasi diri, memohon kebaikan kepada Allah. Ingat, semua aktivitas kita ketika ditata, semua itu akan berakhir, kita tinggalkan. Dan dunia kita tinggalkan. Maka itu setiap yang meninggalkan dunia disebut telah meninggal dunia. Artinya semua yang di dunia ditinggalkan, gak ada yang dibawa. Ayo antum yang banggakan handphone, sampai dipegang-pegang sampai kajian mau berakhir, itu akan ditinggalkan. Tinggalkan mas. Bagaimana handphone jadi ibadah? Betul. Ayo pakaian akan ditanggalkan dan ditinggalkan, rumah ditinggalkan. Jadi kalau antum sadar saat pulang tidak akan dibawa, maka antum harus membawa bekal yang bisa dibawa pulang. Itu poinnya. Makanya orang mudik itu pasti bawa bekal. Ayo lihat saat Idul Fitri itu, akhir Ramadan, mudik. Saya pastikan pada anda dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, setiap orang mudik pasti akan mudik kalau punya bekal. Hampir tidak ada orang mau mudik kalau nggak punya bekal. Kenapa mas nggak mudik? Gak ada bekal Ustaz, gak ada bekal. Tapi kalau ada bekal, masya Allah. Walaupun cuma motor kendaraannya, motornya bebek, bekalnya singa. Wow, bebeknya ditata, belakangnya pelepah pisang, tempelin lagi, tambah lagi karungnya, tambah ini lagi, masya Allah. Kasih tulisan, kamu menungguku di ujung pintu, aku pulang. Masya Allah, tulis di motornya. Luar biasa. Pulang dengan penuh kebahagiaan, tulis bahagia. Betapa jalan dilalui, keringat mengalir deras, tapi cintamu aku selalu tunggu. Pulang mudik kampung halamanku. Tulis bangga. Yang di rumah pun tahu mau pulang. Oh iya, siap-siap, cek makanan, kumpulkan karena ada yang pulang. Bahkan hebatnya, yang tidak ada diada-adakan. Bahkan luar biasa terjadi. Luarnya kongwan, dalamnya rengginang. Kongwan isinya rengginang. Luar biasa. Itu paling gak jelas tuh. Toplesnya gak jelas. Ininya dari negara ini, ininya ini. Masya Allah, isinya lokal. Luar biasa. Tapi bagus. Begitulah dunia saja saat mudik ada bekal. Yang dikunjungi senang, apalagi akhirat. Dunia yang sementara ada bekalnya, akhirat yang abadi masa gak ada bekalnya. Makanya ketika antum pulang ada yang nyambut juga. Yang nyambut bukan orang biasa, bukan makhluk biasa, malaikat. Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan 24. 24-nya masya Allah disambut oleh malaikat. Di ujung ayat 23, wal malaikat yadkhulun min kulli babin. Malaikat masuk dalam setiap pintu surga, menyambut orang yang masuk surga dan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat, anda sabar dalam urusan dunia. Ayo pulang. Makanya cari bekal sampai ke isya. Setiap anda mau tidur evaluasi bekalnya udah cukup belum. Saran saya kalau anda masih terpikir berbuat maksiat, bayangkan seketika meninggal pada saat itu. Bayangkan meninggal. Anda pergi ke kantor hari ini misalnya hari Senin, begitu masuk kantor disuruh tanda tangan proyek, gak jelas. Kalau anda ingin terjaga dari maksiat, bayangkan saat tanda tangan anda meninggal dunia. Ikut ta'lim tiap waktu, masya Allah, kelihatannya bagus, sholat ini itu, meninggal dalam keadaan maksiat, apa nggak malu di hadapan Allah? Dan proyek itu anda akan tinggalkan dan jadi saksi bahwa anda pernah berbuat maksiat dengan itu. Ayo teman-teman, yang ingin ngambil jatah orang lain dalam sarapan, bayangkan begitu ngambil meninggal. Yang ingin pakai sendal orang lain, bayangkan anda akan meninggal. Yang senang mabuk-mabukan, bayangkan mabuk dalam keadaan meninggal, dan meninggal dalam keadaan mabuk. Tidak bisa. Yang joget-joget meninggal dalam keadaan joget. Ayo silakan. Ayo semuanya. Jadi kalau anda pahami bahwa dalam keadaan itu kita diwafatkan, kita akan lebih tenang menyiapkan kebaikan-kebaikan.